Memang bersoalan kurban, saya jujur saja selama di Indonesia masih banyak salah pemahaman terhadap kurban. Dan saya pernah berkata, memang Islam kita di Indonesia Islam keturunan. Ya, jadi asal tahu saja. Ya, tapi dari segi belajaran, mohon maaf ya kita terlalu jauh terhadap pemahaman. Yang saya maksud, kita melaksanakan sesuatu tapi kita sudah belajar, sudah tahu, bukan hanya asal saya dengar, saya lihat, saya bukan sebatas itu, tapi kita punya dasarnya. Dan ini kelemahan kita, di antaranya kurban. Saya pernah mendengar, bukan malah sering mendengar soal kurban dihitungkan beroran. Jadi keluarga suami istri sama 5 anak berarti jumlah 7, wajib sapi. Kalau kurang daripada itu, atau misal suami istri tidak mampu, boleh ini tahun kurban kambing atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya. Ini hal keliru sebenarnya. Yang dihitungkan soal kurban beda sama akikah dan beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah sama akikah terhitung beroran. Akikah laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Kalau tidak mampu boleh. Kalau ada kembar laki sama perempuan berarti 3 kambing. Tapi kalau tidak mampu boleh 1 kambing, tidak masalah. Dan tidak ada istilah sekarang saya kurban tapi nanti sisanya seolah-olah ada hutang sama Allah. Sesuai kemampuan kita. Di antaranya kurban. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan beroran. Buktinya Rasulullah SAW dan juga cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Nabi Ismail, Allah turunkan apa? Mengganti sembelihan Nabi Ismail dengan ekor kambing dari surga. Berapa ekor kambing? 1. Padahal Nabi Ibrahim punya istri 2 dan anak. Ada istri Siti Hajar dan Sarah. Kemudian anaknya Ismail dan Ishak. Berarti semuanya berapa? 5. Kenapa Allah tidak turunkan 5 ekor kambing? Karena hitungannya memang 1 keluarga. Yang kedua, Rasul sendiri sembelih 2 kambing. Pertama, Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Padahal kita tahu keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk keluarga besar. 11 istri, belum lagi anaknya laki-laki sama perempuan. Ada yang hidup maupun sudah mati, sudah termasuk semua. Yang hidup maupun mati. Yang kedua, Rasul sembelih sembelihan yang kedua atas namaku dan umatku. Umatnya berapa miliar? Cuma 1 ekor kambing. Kenapa Rasulullah SAW berkurban atas nama dirinya dan umatnya? Saya mengambil salah satu di sini tanda sayangnya Rasul kepada umatnya. Jadi saya selalu berkata, orang miskin yang tidak mampu berkurban seharusnya bangga di hari kurban, karena Rasul sudah kurbankan duluan atas nama dia. Jadi terima kasih ya Rasulullah, ingatkan kita. Yang kita tidak mampu, Rasul sudah. Bahkan kalau Rasul sudah kurban atas nama umatnya yang tidak mampu, berarti sudah terkabul. Kita aja belum tahu kabul atau tidak kalau kita berkurban. Tapi kalau Rasul sudah terjamin makbul. Oleh sebab itu, hitungan kurban itu adalah 1 keluarga. Misal, bapa punya istri, punya anak. Itu kalau mampu sapi silahkan. Mampu 1000 sapi silahkan. Kalau soal kemampuan tidak ada masalah. Tapi kalau soal kewajiban, tidak ada wajib lebih daripada 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Misal, kalau bapa punya istri 4. Misal. Cuman ini misal. Ya. Istrinya 4. Setiap istri anaknya 10. Berarti jumlah berapa? Anak 40, istri 4, berarti 44, sama bapa 45. Wajib 1 ekor kambing saja, cukup untuk semua ini. Tapi kalau soal mampu, ya silahkan. Mau 1000 kambing boleh, mau 1000 sapi boleh. Tidak ada yang melarang kalau soal kemampuan. Dan kalau kita mau sembelih, Bismillah atas namaku dan keluarga. Tidak perlu bawa data-data nama keluarga. Jadi disebutkan tukang sembelihnya ada capek menunggu sambil sebutkan nama-nama. Tidak perlu. Udah Bismillah atas namaku dan keluarga. Termasuk kata atas namaku dan keluarga, termasuk orang tua yang sudah meninggal. Termasuk orang tua yang sudah, karena kita adalah hasil daripada orang